Mari kita awali kajian kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji untuk Allah, salawat atas Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Melanjutkan taklim atau kajian kita, masih bab muraqabah. Hadis yang panjang ini sudah 2 kali kita pelajari dalam bab ikhlas. Maka kita lompati saja, yaitu hadis yang ke-7, an Abi Ya'la Shaddad bin Aus. Hadis yang panjang mengenai 3 orang yang mendapat penyakit. Untuk itu, karena sudah beberapa kali dipelajari, masuk kepada hadis yang ke-7 bab muraqabah. Labaswa an Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ajis man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amani. Rawahu Tirmizi wa qala hadis hasan. Sabda Nabi, al-kais, orang yang cerdik, orang yang cerdas, adalah mandana, orang yang mampu menundukkan nafsahu, menundukkan dirinya, nafsunya atau egonya, wa amila, dan dia beramal, lima ba'dal mauti, untuk apa yang akan ditempuhnya setelah mati. Wal ajis, dan orang yang lemah adalah orang yang atba'a nafsahu, orang yang selalu mengikuti nafsahu, nafsunya, hawanya. Wa tamanna, dan dia selalu berangan-angan, mengharap-harap atas Allah. Alallahi al-amani, berbagai macam harapan-harapan dan angan-angan yang tidak-tidak. Mari kita pahami. Al-kaisu adalah orang yang pikiran pandangnya jauh ke depan. Pinggirannya bukan hanya pendek tertuju untuk sekarang, tapi justru pikirannya melampaui hal-hal apa yang setelah hidup. Itulah al-kais yang dituju oleh Rasulullah. Jadi al-kais, orang yang cerdik atau yang cerdas, orang yang berpikiran panjang, jauh ke depan di balik kehidupan dunia yang fana, adalah orang yang mampu dana namanya. Dana itu menjinakkan, menundukkan nafsunya. Karena sifat nafsu tidak pernah puas, tidak pernah kenyang-kenyang. Makin diperturutkan, semakin menjadi-jadi. Karena sifat nafsu memang begitu. Jadi orang yang mampu menundukkan
hawanya, nafsahu. Itu ada orang yang kais. Pernah dulu sahabat bertanya ke Rasulullah dalam hadis riwayat Ibnu Majah. Ya, ini kata Abdullah bin Umar, anak Umar bin Khattab. Aku sedang duduk bersama Rasulullah. Lalu datang seseorang laki-laki. Laki-laki itu dari kalangan orang Ansar, orang Madinah. Setelah mengucapkan salam kepada Rasulullah, lalu dia berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayyul mu'minina afdal?" Orang mukmin yang manakah yang paling utama? Kata Rasulullah, ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling utama itu adalah orang mukmin yang paling baik akhlak perangainya. Lalu dia bertanya lagi, fa ayyul mu'min akyas? Orang mukmin yang manakah yang paling cerdik, paling cerdas? Jawaban Nabi, faqal aktsaruhum lil mauti dzikra. Orang mukmin yang paling cerdas itu adalah aktsar, yang paling banyak daripada mereka mengingat kematian. Makin banyak, makin sering dia mengingat mati, makin cerdas dia. Wa ahsanuhum, dan yang paling baik isti'dadan, persiapannya, lima ba'dahu, untuk kehidupan setelah mati. Ulaika akyas, mereka itu adalah orang yang paling cerdas. Standar ukuran Rasulullah itu berbeda dengan kita. Seorang mukmin harus standar ukurannya iman. Standar kecerdasannya iman. Standar kemuliaannya, keutamaannya, ketinggiannya adalah iman, bukan dunia. Sementara orang yang tidak mukmin dan sebagian kaum muslimin, ada yang mengukur segala-galanya dengan dunia. Makin jaya, makin hebat, pangkatnya, jabatannya, kedudukannya, statusnya, gelarnya, makin orang pandang makin hebat dia, makin cerdik dia. Iya, tentang keduniawian, ya. Tapi tentang setelah kematian, nol ilmunya, nol pengetahuannya. Maka dia dipandang orang yang bodoh, karena pikirannya hanya terbatas untuk kehidupan yang akan ditinggalkan. Semua kan akan ditinggalkan. Kalau kita bikin suatu ibarat, kata Nabi, kita ini tidak ubahnya seperti orang yang abir sabil, menyeberangi, melewati jalan. Dan kita ini namanya orang yang gharib, orang yang asing di dunia ini. Jadi kalau begitu, adakah orang yang membuat segala-galanya di atas jalan yang dilewatinya?
di atas jambatan yang diseberanginya? Pasti tidak ada. Karena tidak mungkin orang membuat segala sesuatunya berkelebihan di atas jembatan, karena jembatan tempat penyeberangan, jalan tempat lalu. Orang yang asing datang ke negeri lain, tidak mungkin dia di negeri lain itu membuat segala-galanya. Paling hanya sekedar saja. Orang yang sedang beristirahat di bawah pohon, berlepas lelah untuk melanjutkan perjalanan berikutnya, tidak mungkin dia di bawah pohon itu membangun, menghabiskan waktu segala-galanya. Begitulah dunia itu. Bukan melecehkan, bukan menghina dunia, tidak. Enggak. Dunia tempat kita bertugas, tempat kita mengabdikan diri kepada Allah. Tapi dunia bukan tempat tujuan. Ya, dalam doa Nabi diajarkan beliau kepada kita, wala taj'alid dunya. Ya Allah, janganlah jadikan dunia ini akbara hammina, sebesar-besar cita-cita kami. Wala mablagha ilmina, dan jangan jadikan dunia ini puncak pencapaian ilmu kami. Dan jangan jadikan dunia ini standar penilaian. Sementara tidak ada terlintas di benak, di pikiran mereka setelah mati ini dapat. Karena mereka habiskan waktunya siang malam pagi sore tanpa lelah, habis-habisan untuk dunia. Yalah, coba lah, enggak percaya. Kini kau orang senang sibuk wah. Sibuk. Ndak barari lai. Wakwampe sibuk. Menghabiskan segala-gala. Mengerahkan segenap potensinya. Dan apa saja untuk mencapai. Sah tidak sah, benar atau tidak, nanti dihitung. Karena yang ada di benak, di tengkoraknya, dunia akhirat itu nanti. Pertanggungjawaban, pengadilan, hisab, nanti ceritanya. Entah ya tanda yang jelas sekarang. Nah, dalam kajian agama, itu namanya orang yang paling ongok, jahil ya. Jahil dia, ummiyun, awam dia tentang akhirat, awam dia tentang mati. Ini kata Rasulullah, yang paling cerdik adalah aktsaruhum, makin banyak dia mengingat mati, makin cerdas dia cara berpikir. Ya. Dan makin banyak persiapan bekalnya untuk menghadapi kematian, makin luaslah jangkauan pikirannya ke sana. Setinggi-tinggi, sehebat-hebat orang dunia ini berpikir, pikirannya sampai sebelum mati. Seongok-ongok orang mukmin di dunia ini, tapi dia belajar agamanya, belajar Quran, pikirannya jauh sampai ke akhirat. Karena dia mendapatkan ilmu langsung daripada kitab Allah tentang kehidupan setelah mati, tentang bagaimananya nanti setelah meninggalkan dunia. Itu dia. Dia langsung menerima ilmu itu dari firman Allah Ta'ala yang tercantum dalam Quran, tinggal memahaminya. Nah, orang yang mampu menundukkan nafsunya, kalau orang kita bilang hawa nafsu. Karena nafsu itu tidak akan pernah puas, tidak pernah kenyang. Nak cai. Lagi tahu cai. Cobalah dah baca, nak cai. Jadi namanya hirsud dunia. Makin tamak orang dengan dunia, makin fokus dia ke dunia, makin terabaikan
akhirat. Orang tua-tua kalau tidak ke sana pikirannya dia makin asik juga dengan dunia walaupun sudah tua. Loba, tamak, serakah atau ambisi kepada duniawi makin semakin diperturutkannya, itu nafsu. Maka makin terabaikan, makin lengah tentang akhirat. Walaupun dia orang muslim. Kata beliau, itulah orang yang cerdas. Dalam riwayat lain kan dikatakan, aksiru, perbanyaklah, perseringlah. Zikra itu mengingat. Hadim, ha panjang, dal mim, hadim. Hadim itu memutus dengan cepat, memancung dengan cepat, memutus dengan cepat, nama hadim. Jadi perbanyaklah olehmu mengingat yang dapat memutuskan al-ladzat, segala kelezatan, kesenangan, kenikmatan duniawi, yaitu mati. Karena mati itu cepat saja. Mati cepat, tidak berbasa-basi dan tidak mau menunggu. Tidak mau menunggu. Bahasa orang awaknya, malang sakijok meto. Malang sakijok meto. Kalau tiba di malang, habisnya. Malang nak ketumbuh. Perbanyak itu. Siapa yang memperbanyak mengingat kematian, kalau tadi dikatakan adalah dia adalah orang yang paling cerdas dan segala macam, sebaliknya orang yang tidak berapa mengingat kematian adalah orang yang paling jahil. Kalau bahasanya paling ongok, paling bodoh. Baca salah, paling pandai. Walaupun di dunia dia orang sasantiang-santiang Allah. Dia tahu sasantiang-santiang Allah. Tak boleh. Tak boleh. Tapi setelah dia mati, habis dia. Santiang habis. Habis santiang. Mengapa santiang lain mati? Yang paling hebatnya itu dah. Ada orang dalam mati dinaik pangkatnya. Karino pangkat lah. Ada selempang kabini no pangkatnya. Kira-kira. Setelah mati dinaikkan pangkat. Lagi pengguna pangkat dah. Di orang ni hidup pengguna. Orang mati, pengguna hidup gaji tambah. Tambah aja. Tidak benar. Pengguna picik nama masalah. Jadi alasan orang ingin hidup kembali bisa bermasalah. Baru saja orang mati, dia ingin hidup lagi untuk bermasalah. Tiba di akhirat, dia ingin bermasalah. Absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna mungkin masalah. Di neraka akhrijna na'mal salihan. Keluarkan kami di neraka supaya kami bisa bermasalah. Alasan itu. Akhirnya masalahku tadi lima. Masalah kepanjang saya.
Satu hari amal salah saya. Menipu, bohong, dusta, merampok, merampas, menzalimi, mengintimidasi. Amal salah kepanjang saya. Nah, itu dia kan. Siapa yang aktsara dzikral mauti, siapa yang banyak menyebut mengingat kematian, akan dimuliakan dengan 3 hal. Ya. Man aktsara dzikral mauti ukrima bi thalathati asya'. Siapa yang banyak mengingat mati akan dimuliakan dia dengan 3 perkara. Bi thalathati asya'. 1, ta'jil taubah. Dia akan bersegera taubat. Bersegera taubat itu kemuliaan. Menunda-nunda taubat kehinaan. Yang kedua, wa qana'atil qalbi. Akan dimuliakan dia dengan merasa cukup. Hati yang merasa cukup, hati yang tidak tamak, hati yang tidak serakah, hati yang tidak ambisi. Yang ketiga, wa nasyatil ibadah. Nasyat, dia akan semakin semangat, makin rajin beribadah. Siapa yang banyak mengingat mati. Jadi kajian kita hari ini bukan mempertakut-takuti, memang harus ingat mati. Jangan dialihkan, jangan dipesong-pesongnya pangana kena lain. Sebab kalau kemati, ngalah tahun juga pakai atas sandal. Nunggu deh. Jadi mulailah beralih. Orang yang sudah kenyang hidup beralihlah, matilah. Allah lah kenyang. Nampak su tak kenyang-kenyang. Dia nak kenyang-kenyang kan apa su tak? Kenyang-kenyang lah su kenyang. Doa Nabi itu. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairum min man zakkaha anta waliha wa maulaha. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, anugerahkan kepadaku ketakwaan, kepada diriku ketakwaan, dan sucikan dia, bersihkan dia. Engkau lah sebaik-baik akan mensucikan, bersihkannya. Engkau pelindungnya, Engkau penolongnya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada ilmu yang tidak bermanfaat, hati yang tidak khusyuk, nafsu yang tidak pernah puas-puas, tidak kenyang-kenyang, tidak henti-henti. Buat nafsu itu sama dengan anak yang menyusu, kalau tidak pernah disapi, kan menyusu sampai dewasa. Ya begitulah kalau tidak disapi ya. Nah, itu sudah. Menyusu itu kan terbagi 2. Pertama menyusu sama menyusu, kedua menyusu menggantung terus yang kayak tidak pernah dicarain, tidak pernah. Nah, peace. Ini dia. Satu kali Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Al-Barra bin Azib dalam hadis riwayat Ibnu Majah hadis 4190. Kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi janazatin. Kami suatu kali bersama Rasulullah. Ketika itu kami sedang
mengantarkan jenazah. Setiba jenazah di kubur, fajalasa ala syafiril qabri. Rasulullah ketika itu beliau duduk di tepi kubur. Fabaka, beliau menangis. Hatta balla tharra. Tangisan beliau itu keluar dari mata sampai basah tanah. Tsumma qal, kemudian beliau bersabda, ya ikhwani, wahai saudara-saudaraku, limithli hada fa'aidu, untuk hal yang seperti ini bersiap-siap dan persiapkanlah diri. Beliau tunjuk untuk kubu apa? Dan siaplah masuk ke dalam bekal. Apa barang bawaan. Nangis loh. Itu makanya sering-sering ingat mati, sering-sering ziarah kubur. Itu cara tercepat untuk meredam ambisi keserakahan, ketamaan hidup. Sering-sering ziarah kubur atau sekedar sering lewat kubur atau mampir atau mengantarkan jenazah atau di mana orang mati, di mana orang sakit keras, itu cara tercepat meredam ambisi, ketamaan, keserakahan, keangkuhan dan kesombongan. Nah, dengan begitu yang ditanyakan sahabat tadi, itulah dia orang yang paling cerdik. Orang yang paling cerdas, yang paling banyak mengingat mati, dan yang paling banyak pula bekal persiapannya menghadapi kematian. Lanjutan hadis tadi bunyinya, kata beliau sini, yaitu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti wa amila, dan dia beramal, beramal, melakukan amalan untuk bekal hidup ba'dal mauti, setelah kematian. Kalau bekal hidup ini lah sambuah lah banyak, semua tu. Rumah lah. Ya lah masa dalan dulu. Ladu masa dalan. Cekui. Bahkan kawan bo labau sahunnya bisa ko kamangke anaknya untuk melanjutkan kerajaan. Kalau begitu anak mikian nang ketinggal kan. Dicobalah jadi orang tu, kau tak percaya? Nak kakaknya, bacaron, bayi amak no tu bapak no sama saya dengan cara-cara ilegal. Ya ilegal kerja orang ini ilegal lah. Mamikian orang nang kadi tinggalkan. Ndak mikian badan ke pai tu. Mamikian orang nang kadi tinggalkan. Dia isi kapalo tangkurak kita ko hanya mikian orang yang ditinggal, lupa memikian badan diri nang kepai. Bakal. Nah, orang yang ditinggal itu kalau lapayu tali tekanan ini tidak. Paling-paling oleh tekanan sekali-sekali. Itu memang realitanya begitu. Awak kan mengenal orang yang mati kan apa barang. Itu realitanya. Makin lama orang yang mati makin apa terkena. Tekanannya ketika baru mati.
Mati setelah tu sekali terkena. Tu pulang kampung celek foto bola terkena situ terkena. Tu awak akan mengalami kerean. Awak akan mengalami. Kami nanti apa? Betul. Dulu ambo. Abang. Ya, nanti dulu. Kami je tidak tentu ada. Enggak, kalau berjalan dulu pulang. Segitu pengenang orang. Nanawak bawa kuampeh memikirannya dulu. Habis-habisan. Awak di kanannya tawaran. Bukan mengabaikan, tak. Tapi janganlah berhabis-habis bana. Sampai kita bisa merasai nanti di akhirat. Bagi yang beriman. Kan ini yang kemenang gua. Gara-gara memikir orang. Maka. Ada orang yang mode-mode yang buka. Pandai berceramah, punya pengikut. Habis-habisan lo. Habis-habisan lo. Karena menimu pitih. Menimu harapan-harapan. Berkorbankanlah kerja orang awak kaji. Kaji berkorban. Jadi Al-Qais itu orang yang cerdas, orang yang mengingat mati dan mempersiapkan segala sesuatunya untuk mati. Tentu lebih-lebih orang nala tiba di masuk di mananya masuk musim menuai. Iyalah. Segala sesuatu ku ada musim menuainya. Menuai, menyabit, panen. Dah masa panen umatku 60. Umatku kalau masuk usia 60, nyolah masuk musim Nabi. Bangku adunya lai, alin petiak orang lai, sabar salah. Dia minta-minta ni saya petiak orang wak. Petiak dia tu petiak. Dia ambil mangko. Bangku alunya lai, tunggulah petiak lah mangko, sabarlah. Pokoknya umatku kalau sudah masuk 60, umur sebelumnya masih hidup, lah 60 masih hidup, ketika lah 60 itu masuk Yaumah Hasad namanya, hari menuai, hari panen, hari menyabi, hari memetik. Bilo nomeng, bilo nanti itu terserah orang kemati. Baiklah kepada ambo koyo. Minta mau situ aja. Namanya. Tu nasrau kari ko ai petiknya. Padahal sebelahnya lagi. Ini turun ke tujuh. Lah sampai aja nya. Awak aku dia kalau pemilihan lu tinggal. Pemilihan. Patang terpilih anu. Ini entah siapa katanya. Enggak tahu. Pokoknya lah masuk itu. Jangan yang buang-buang aja bawa nanti. Buang bola 90 balik lah. Artinya begitu. Bahwa masanya sudah tiba. Jadi orang adalah masalah tiba itu rasanya mulai-mulailah melapih-lapihan. Mulai-mulai melapihkan kepentingan untuk dunia. Sarah mila kurang. Ini sarah mila kurang leh. Alai. Kayo akan macik leh. Ya. Sebab itu ndakna satu wak banyak orang ke satu. Tak satu sambuh orang antri ke satu. Anulah dulu jawabnya. Awak kan nak niyo loh. Salah. Itu makanya ansu-ansu melapihan. Ansu-ansu melapihan. Mengali. Itu berkami-kami. Bersiap-siap. Kira begitu. Nah,
Al-ajil, kata beliau, al-ajiz, ajiz itu lemah. Ajiz lemah. Ain ya. Ajiz, ain panjang, jim dan zai, ajiz. Tidak aziz tu, ajiz. Al-ajzu minal ajzi, daripada kelemahan. Jadi al-ajiz, orang yang lemah, yaitu orang yang atba'a nafsahu, orang yang selalu mengikuti kehendak hawa nafsu. Lemahnya mengendalikan hawa nafsunya, tidak pandai menaga, tidak pandai menahan, tidak pandai mencegah, tidak pandai mari nafsunya, ipaturi sih. Yo bahala dua, itu bahasa Arab. Yo bahala dua. Tu badal dua, bala dua. Tidak bisanya mencegah dirinya. Itu lemah benar, lemah. Bukankah orang yang dikatakan lemah tidak mampu? Tiba di nafsu tidak mampunya mengendalikan kehendak nafsu. Kalau nafsu itu kan berkehendak tarwis tidak pernah tidak berkehendak. Nak cik, nak dua, nak tiga. Itu sifat nafsu. Anda bisa hanya mencegah, menahan, mengendalikan, menguasai. Lemah. Ajiz. Orang yang mampu menundukkan kuat, cerdik, pintai. Kalau nafsu dipeturian cahaya wak, hancur wak. Nafsu berkuasa, nafsu membenci, nafsu syahwat. Betul salah satu-duanya. Termasuk nafsu makan. Nafsu makan selalu mau mati aja. Namanya obesitas wak. Sanjo makan, kau kalau lo makan lo le, itu saya peturian lah, mau sedikit gula je lah. Kau jago tengah malam, ngemil lo balik. Umur sekian, kau lah betul-betul penyakit. Betul-betul penyakit nanti bo. Tarasonya kini, kalau dulu tak teraso dah kan, kini teraso. Lah, dola, kaki lah, jajan. Dia pandai mengendalikan. Amo mau contoh angka berdiri ambo, mentuna awak aku lah. Ambo dulu candu kacang tanah, pantang. Kalau sepanci terletak, alun tamai buku ni. Anak kacang tu tamai. Di tu perangai. Inilah. Baik yo kacang bapi namanya. Enggak, pakai cakar. Pias. Kipang. Tu raki kacang pokoknya. Pai raya ke rumah orang. Lah kadang lah bujang-bujang lah beranak bini bisa bawa aku, bawa sana bini. Enggak bawa sedang. Gitu, cuman dia tak mampu mengendalikan keinginan tu, tak kuat. Betul kan? Akibatnya kan awak nampak. Tingkat-tingkat. Jadi kalau sadar tua, jangan orang sasai. Awak kesalahan. Itu contoh kecil. Contoh bagaimana kalau nafsu tu nafsu yang tercela. Coba inna nafsa la'ammaratu bisu. Nafsu itu kan selalu menyuruh orang untuk yang jahit-jahit, yang buruk-buruk. Akhirnya celaka, sengsara, nafsu hidup, nafsu duniawi tak?
Wa tamanna, sementara dia tamanna. Tamanna ko berangan-angan. Berharap, berangan-angan atas Allah, berbagai macam harapan-harapan. Aduh, angan-angan, ya beramal tidak, segala macam tidak, tapi harapannya tinggi. Mudah-mudahan Allah ampuni, mudah-mudahan begini. Banyak harapannya kepada Allah, sementara dia tidak berusaha untuk berbekal. Ini dimabuk angan-angan. Di antaranya adalah tulul amal, panjang angan-angan. Soalnya nantilah, kalau lapang lah, kalau beres adalah, kalau lapih pajak aku, yo pak pajak aku, kalau lapih pak berduka. Lapih orang sadolanya mana tu? Yo pak pajak biar lapih lu. Baru buat kami baru siap-siap. Itu angan-angan, agak-agak. Orang tua ko mudo di hal dalam dua hal. Pertama cinta dunia, kedua mempetulikan angan-angan panjang. Jadi yang mengebatkan orang tua tu alun jolai dek panjang raso kepanjangnya umur, raso kalamonya dek. Lebih-lebih orang nama raso tu orang tu masih sihat. Nyo masih sihat, sakit-sakit ndak bara, awak energik, calit uban ndak tumbuh lah doa, tu meraso tak kicuh orang. Kicuannya. Aja orang tak kicuh. Orang sihat tak kicuh. Orang nan buannya ndak bara tak kicuh. Ni lupa yo mua. Orang nak cok bagaimana yang muda-muda, cerita kicuah. Ni rasa diri muda. Carilah lingkungan awak kau, lingkungan sama awak. Acok bagaimana orang muda, ia menjadi muda awak. Walaupun awak lah tua. Kadang-kadang gara-gara bertingkah laku, bercerita, berpenampilan gara-gara muda lu. Sebab awak lah mudanya awak. Padahal umur lah mau piah. Entahlah bagaimana dengan orang duniawi. Betul-betul kan? Awak katakan tuan lingkungan awak. Siapa kawan awak? Almar'u ala dini khalili. Seseorang ko sesuai dengan kebiasaan, kepercayaan, tabiat temannya. Kalau kawan umum kau cari kawan-kawan grup-grup untuk suka mangko-mangko lah. Ngaruh kan? Jadi carilah orang-orang yang akan samalah dengan kita, yang sama-sama mengingatkan, sama-sama sokong-sokong, bantu-bantu untuk bekal kehidupan setelah mati. Tidak dipatok-patok memang tiba masuknya. Betul takut. Kalau kaji kau ke anak-anak, tak perlu ada. Balita urulit karena yang kemati cucu, tidak mau ada. Tidak kaji ini ada. Ini kas PAUD baru. PAUD. Untuk orang PAUD kau gantungkan cita-citamu setinggi bintang langit PAUD. Tapi orang umur 60 kete ini sudah bisa cita lah. Kajian cocok untuknya lah bekal untuk mati. Itu kalau mau menghadapi kau tentu kajinya orang-orang dek. Di sekolah tu lah mudah lah dia. Buat nombor anak-anak. Guru muda-muda saudaranya kan. Guru-guru kan di bawah muda-muda saudaranya. Tapi so muda lah. Anak ini ko kajiwa spes itu. Nah sampai muak kajiwa dengan catatan akhir bahwa jadilah orang yang cerdas. Kemudian beransur menghilangkan standar ukur wak dunia. Standar ukur wak dunia. Yang ketiga berkame-kame lah. Hari lasan jo jam malala jo sinona lalu sunnah kan. Hari lasan jo jan malala jo. Nang kampe banyak-banyak kita ko beristighfar atas kelalaian, kelengahan dan memperbaiki di mana kelemahan kekurangan kita dalam melaksanakan ibadah. Lalu rajin-rajin berdoa kepada Allah agar kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin.
Diakhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.